Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti ibadah syukur dan ibadah penghiburan untuk keluarga almarhumah Ibu Ratna Liantini, atau yang lebih kita kenal dengan Ibu Uki Sidarta. Kita tahu bahwa Ibu Uki telah kembali kepada Bapa di surga setelah sekian lama berjuang melawan penyakitnya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah melepaskan Ibu Uki dari segala penderitaannya. Kita bersyukur karena itu merupakan doa dan harapan Ibu Uki. Waktu Ibu Uki masih bisa datang ke gereja dan bertemu dengan saya, Ibu Uki berharap untuk tidak terbaring tak berdaya berlama-lama. Ibu Uki mengatakan, kalau sudah selesai kiranya Tuhan cepat memanggil. Buat apa hidup kalau harus atang-atang, artinya tergeletak tak berdaya. Dan ini juga merupakan kebaktian penghiburan. Walau Ibu Uki sudah menyelesaikan perjuangan dan tugasnya di dunia ini dari Tuhan, tapi kita secara fisik tidak dapat melihatnya lagi. Kiranya keluarga dan handai tolan dihiburkan dan dikuatkan melalui ibadah ini. Secara khusus bagi Bapak Aditya dan keluarga, Ibu Aileen beserta keluarga, juga Ibu Benita beserta suami, kiranya mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Mari saudara, kita akan mengawali ibadah ini dengan bersama-sama bersaat teduh. Amin. Saudara, ingatlah, apapun juga yang menimpa kehidupan kita, Tuhan tetap menjaga kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 438, bait pertama dan yang kedua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya melindungi, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu telah kekal, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita menyatukan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau juga yang berhak mengambilnya. Begitu juga dengan Ibu Uki Sidarta sebagai seorang oma, sebagai seorang ibu, sebagai mertua, sebagai seorang sahabat, teman dan rekan sepelayanan. Bukan cuma milik kami, tapi Ibu Uki adalah milik Tuhan. Tuhan melihat segala tugasnya di dunia ini telah selesai, dan Tuhan sudah memanggilnya kembali kepada Bapa di surga yang mengasihinya. Pada saat ini kami ingin mengenang kekasih kami. Kami ingin mendengar suara Tuhan. Kami ingin menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, dan pimpinlah ibadah syukur dan ibadah penghiburan ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa memerlukan Tuhan Yesus agar hidup kita tentram. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 402, bait pertama dan yang kedua. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan denggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenggelam. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan denggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengungkapkan iman kita dari Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Cahyono. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 40 bait pertama dan yang kedua, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku ilangku tak bercela, olehnya aku sembuh. Ketika hari sabku cemas, sekarang ku lega.
Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita yang berhimpun di dalam kasih Kristus. Malam hari ini kita berhimpun kembali dalam kebaktian online, kebaktian penghiburan online untuk keluarga almarhumah Ibu Uki Sidarta yang telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga pada tanggal 12 Mei yang lalu. Pada putra putri almarhumah Ibu Uki, menantu, cucu, pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya mami tersayang dan juga oma tercinta. Yang kedua, saya ingin menyampaikan permintaan maaf terlebih dahulu karena dalam masa kedukaan yang lalu, tepatnya ketika proses layanan penghiburan sampai dengan kremasi, tidak dapat mendampingi sebagaimana seperti biasanya. Yang ketiga, saya berharap melalui kebaktian penghiburan online pada malam hari ini bisa menjadi kesempatan yang baik bagi saya dan kita semua yang turut merasakan kehilangan almarhumah Ibu Uki. Kita boleh mengungkapkan perasaan kita. Mungkin masih ada kesedihan, ada perasaan kehilangan yang teramat dalam. Kita boleh melepaskan dan merelakan kepergian orang yang kita kasihi, sesepuh kita, rekan sepelayanan, dan panutan yang telah dipanggil Tuhan. Dan tentunya kita juga akan memberikan dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan terus boleh beroleh kekuatan penghiburan sejati yang daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang menyaksikan atau mengikuti tayangan ini dapat menuliskan kata-kata perpisahan, ungkapan duka cita, dan doa bagi keluarga melalui fitur chat live, dan saya menyarankan lebih baik menuliskannya di fitur komentar. Setelah kebaktian ini berlangsung, masih tersedia sekitar 15 menit untuk Bapak Ibu dapat menuliskan dalam fitur komentar. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersyukur di tengah perasaan duka yang melanda, di tengah perasaan kehilangan yang teramat dalam, karena Tuhan telah panggil pulang orang yang kami kasihi, mami tercinta, oma tersayang, rekan sepelayanan dan panutan dalam kehidupan iman kami, almarhumah Ibu Uki Sidarta. Kami boleh bersama-sama berhimpun malam hari ini melalui ibadah online penghiburan untuk boleh bersama-sama mengenang dan juga pada akhirnya boleh merelakan kepergian almarhumah Ibu Uki Sidarta. Kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang kami sambut pada saat ini benar-benar boleh menjadi kekuatan penghiburan sejati, bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, anak, mantu, cucu, tapi juga kami semua yang ikut dan merasakan kesedihan, kepedihan itu. Roh Kudus tolonglah setiap kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-20 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-29. Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai dengan 29 saya akan bacakan untuk kita semua.
Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang selalu mencari hadirat Tuhan dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan dan dilakukan di dalam kehidupannya. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup di dunia ini memang selalu berwarna-warni. Kadang lancar, kadang terhambat oleh kesulitan, suka duka pun datang silih berganti. Namun di antara itu semua kasih setia Allah senantiasa menyertai kita. Artinya, anugerah Allah senantiasa tersedia bagi setiap umatnya yang tetap setia mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan hidup seturut dengan rencananya. Pertolongan dan kemurahan Tuhan senantiasa dinyatakan kepada umatnya yang hidup di tengah segala kesulitan, penderitaan, maupun kedukaan yang sedang melanda. Umat yang dikasihi Tuhan, kitab Bilangan dituliskan oleh Musa untuk mencatat atau mengisahkan bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Kitab ini lebih tepat disebut sebagai kitab pengembaraan. Kitab pengembaraan di padang gurun. Kenapa? Karena selama 39 tahun lebih bangsa Israel berputar-putar di padang gurun dan tidak segera bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena ada banyak sekali sikap perbuatan bangsa Israel yang tidak berkenan kepada Allah. Kitab ini mengajarkan tuntunan, prinsip bahwa tanpa iman dan kesetiaan tidak mungkin kita hidup berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasal 20 yang menjadi bagian pembacaan kita ini, kalau kita mulai baca di ayat 1 sampai dengan bacaan kita pada malam hari ini, ada dua peristiwa kematian yang terjadi. Dan semuanya terkait dengan kehidupan Musa. Yang pertama di ayat 1 dituliskan yang meninggal adalah Miriam. Miriam adalah saudara perempuan dari Musa. Tidak banyak keterangan dituliskan pada ayat tersebut. Kematian yang kedua adalah kematian imam besar Israel,
yaitu Harun yang adalah saudara laki-laki Musa. Namun kematian ini berbeda, diceritakan lebih lengkap. Setidaknya ada 7 ayat yang menggambarkan peristiwa sesaat dan sesudah kematian Harun. Dan ini memang ironis, sangat berbeda dengan Maryam yang hanya 1 ayat saja. Hal ini tentunya bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu Saudara. Setidaknya kita bisa melihat arti penting, menunjukkan betapa Harun memiliki peran penting bagi kehidupan umat Israel, terutama dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Bagaimana cara kematian Harun memang tidak dijelaskan secara mendetail, tapi kelihatannya kematiannya merupakan kematian yang tenang. Pada ayat 24, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Di sana dikatakan bahwa Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jelas ini adalah firman Allah, sabda Allah yang disampaikan kepada Musa. Musa lalu membawa Harun dan anaknya Eleazar seperti yang diperintahkan Allah menuju Gunung Hor. Dan melakukan seperti yang diperintahkan Allah, yaitu menanggalkan baju keimamannya, baju kebesaran imam dari Harun sebagai tanda bahwa keimaman Harun diserahkan atau diteruskan kepada Eleazar anaknya. Lalu kata berikutnya tertulis, matilah Harun. Dengan demikian, Bapak Saudara, kematian Harun merupakan penggenapan dari apa yang telah Tuhan firmankan sebelumnya. Dalam ayat yang ke-12 diceritakan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Harun dan Musa terutama ketika mereka menghadapi kebebalan umat Israel yang selalu bersikap tegar tengkuk, bersungut-sungut, berkeluh kesah, meragukan Allah, sehingga sampai pada titik Musa dan Harun pun lepas kendali, lepas kontrol, sehingga mereka mendurhaka Tuhan. Itu tercatat dalam perikop sebelum bacaan kita malam hari ini. Ini mau mengatakan bagaimana apa yang dialami oleh Harun tidak pernah luput dari apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah bagi umatnya Israel. Poin penting yang saya ajak untuk perhatikan bagi saudara dari peristiwa ini, meskipun Allah menyatakan hukumannya kepada umatnya maupun hambanya sebagai konsekuensi atas apa yang sudah diperbuatnya, yang menunjukkan keadilan Allah, tetapi Allah tetap Allah yang penuh dengan anugerah. Kematian Harun tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan Tuhan sebelumnya. Ini artinya Harun mati dalam anugerah Allah. Yang pertama, yang kedua yang mau menegaskan anugerah Allah yang dinyatakan bagi kehidupan Harun, keluarganya ataupun bangsa Israel pada khususnya, pada umumnya, bahwa ketika umat melihat bahwa Musa turun dengan Eleazar dan Harun tidak turut serta, umat menjadi tahu bahwa ternyata Harun sudah mati. Dan apa yang terjadi setelah itu, kematian Harun ternyata meninggalkan kesedihan yang mendalam dari umat Israel. Sehingga masa pergabungan mereka berlangsung selama 30 hari.
sesuatu yang tidak lazim pada saat itu. Kenapa? Karena pada umumnya masa duka itu berlangsung kurang lebih 7 hari saja, sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal 50 ayat 10. Apa artinya? Artinya Israel sungguh kehilangan sosok imam besar Harun yang telah Tuhan kehendaki untuk dikumpulkan bersama leluhurnya alias mati. Ini menjadi sebuah kehilangan yang besar, dan sebagai bentuk penghormatan mereka menjalani masa perkabungan itu selama 30 hari. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap memberikan anugerah yang luar biasa kepada Harun walaupun dia mati dalam penghakiman Tuhan. Ini menggambarkan kematian Harun bukanlah kematian yang biasa. Kematian dalam kehormatan. Harun tetap adalah orang pilihan Allah. Bapak Ibu, sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini ada 3 poin penting yang saya ajak untuk kita perhatikan. Bahwasanya, pertama, kematian menandakan ketidaksempurnaan manusia. Tidak pandang siapapun, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, semua orang akan tetap berhadapan dengan kematian. Dengan cara apapun atau situasi bagaimanapun, kita tidak bisa memilih ataupun menolaknya. Tetapi poin pentingnya adalah bagaimana ketika kematian itu tiba, kita tetap melihat dan merasakan anugerah Allah tetap nyata di tengah umatnya. Poin yang kedua, Bapak Saudara, yang saya ajak untuk kita perhatikan, bahwa yang terpenting untuk diyakini bahwa di balik kesedihan atau kedukaan yang melanda, anugerah Allah tetap dinyatakan kepada umatnya agar mereka tetap percaya dan tetap setia kepada Allah. Sebagaimana tertuang dalam refren lagu yang sudah sangat familiar di telinga kita. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Maka marilah kita belajar untuk terus meyakini kehadiran Tuhan sebagai bentuk anugerah Allah, sebagai wujud nyata kasih setia Allah bagi umatnya yang bisa terluka, yang bisa mengalami duka, tetapi Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Yang ketiga, Bapak Saudara, yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan, bagaimana kehidupan kita tetap masuk dalam rencana dan karya Allah di tengah dunia yang penuh dengan lika-liku dan warna-warni kehidupan ini. Untuk itu kita harus terus bergantung sepenuhnya kepada Allah dan kasih setianya. Kita harus terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah keliru memimpin hidup kita. Maka serahkanlah kepemimpinan hidup kita kepadanya. Apapun keadaan, situasi yang sedang terjadi di dalam realita kehidupan kita. Belajar untuk terus sabar menghadapi setiap realita hidup, bahkan kepahitan sekalipun. Hati dan pikiran juga harus terus ditundukkan pada kehendak Tuhan. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga dari almarhumah Ibu Uki Sidarta. Bagi kita semua yang mengenal Bu Uki tentu sangat tahu bagaimana semasa hidupnya beliau terus setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan begitu luar biasa.
Kenapa saya katakan begitu luar biasa? Nanti beberapa orang akan mengungkapkan keluar biasaan itu. Tetapi setidaknya saya yang baru kurang lebih 4-5 tahun mengenal beliau, bersama-sama sempat melayani beliau, merasakan betul betapa luar biasanya Ibu Uki ini. Ketika dirinya divonis mengalami sakit cukup berat dan harus menjalani terapi, pengobatan, beliau tidak menjadi putus asa. Alih-alih marah kepada Tuhan, tapi sebaliknya justru beliau semakin setia dan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada untuk melayani, terutama dalam pelawatan. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ketika ada jadwal melawat ataupun juga rapat pelawatan, tim pelawat yang sekarang menjadi komisi pemerhati, beliau tidak pernah absen. Walaupun kita tahu untuk sampai datang di gereja aja sudah sangat susah. Kami melihatnya sangat penuh penderitaan, tetapi beliau yang menjalaninya tetap dengan enjoy saja. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang saya yang merasa masih lebih muda, lebih sehat ini merasa malu. Kenapa? Karena kalah semangat dengan beliau di tengah perjuangannya mengalahkan sakit penyakit yang menyerangnya, menggerogoti kesehatannya. Beliau tetap semangat, tetap setia untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat yang merindukan lawatan Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Saudara, karena beliau termasuk sesepuh dari GKI Delima yang turut merintis, membesarkan GKI Delima sampai seperti dengan saat ini, tentu banyak jemaat yang dikenalnya dan jemaat yang mengenalnya. Sehingga ketika mendengar kabar Bu Uki sudah berpulang, banyak orang merasakan kesedihan. Dan karena situasi seperti sekarang ini tidak memungkinkan orang untuk hadir dalam kebaktian kedukaan, maka tidak sedikit mereka yang menuliskan di grup-grup WhatsApp. Dan ketika mereka tidak ada di grup WhatsApp, banyak yang juga mengirimkan WhatsApp, chat WhatsApp-nya secara pribadi kepada saya, mengungkapkan kesedihan, mengungkapkan perasaan kehilangan mereka, mempertanyakan, bener gak sih itu Bu Uki yang suka melawat itu loh. Itu yang tercitra dalam benak jemaat Delima. Oh, itu Ibu Uki yang suka melawat. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi saat ini tentunya membuat kita yang mengenal dan pernah merasakan pelayanan beliau, pernah merasakan bersama-sama berjuang dalam pelayanan bersama beliau, merasakan kesedihan dan kepedihan yang teramat dalam. Semoga melalui kebaktian online hari ini, perasaan itu boleh terungkapkan, tersalurkan. Kita boleh melepaskan kepergian Ibu Uki bersama-sama melalui kebaktian online pada hari ini bersama keluarga dari almarhumah Ibu Uki, baik yang ada di Indonesia, di Jakarta maupun di Solo, menantunya pendeta, juga anaknya yang di Amerika bersama dengan mantu dan cucu mereka. Semoga melalui kesempatan yang baik ini kita juga boleh memberikan penghormatan dan penghargaan kita kepada beliau yang sudah sedemikian luar biasa memberikan teladan panutan bagaimana kita tetap setia melayani Tuhan. Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasanya kebaktian online pada malam hari ini sebenarnya tidak cukup untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kita atas dedikasi, atas
teladan, panutan yang telah beliau berikan ketika bersama-sama melayani Tuhan di GKI Delima. Oleh sebab itu saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara dan tentunya anak mantu cucu, mari kita teruskan semangat pelayanan beliau, dedikasi beliau untuk melayani Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun, sebagai bentuk kebanggaan dan penghormatan kita kepada Ibu Uki yang begitu luar biasa menjadi berkat dalam kehidupan kita, terutama bagi gereja GKI Delima dan khususnya bagi anak-anak Pak Justinus, Ibu Elin, dan juga Ibu Benita bersama keluarga mereka. Tentu ada begitu banyak kenangan, ada begitu banyak pelajaran yang menjadi bekal melanjutkan karya kehidupan. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh merasakan kelegaan karena pada malam hari ini boleh bersama-sama mengenang pelayanan kesetiaan Ibu Uki sampai dengan akhir kehidupannya, walaupun penuh dengan tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Selamat jalan Ibu Uki sampai bertemu di dalam kekekalan. Terima kasih untuk segala rasa dan asa yang telah dibagikan kepada kami. Baik saudara, Tuhan memberkati kita semua yang turut serta dalam kebaktian penghiburan online pada malam hari ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mengenang Ibu Uki. Almarhumah Ibu Uki bukan sekedar rekan satu pelayanan bagi saya. Beliau adalah seorang sahabat, ibu, pembimbing dan inspirator. Semangat dan kecintaan beliau terhadap pelayanan di GKI Delima tentu saja sudah kita ketahui bersama-sama sejak jemaat ini mulai didewasakan. Semangat melayani sampai akhir juga beliau tunjukkan. Walau dalam pengobatan karena sakitnya, beliau tetap setia ikut pelayanan di komisi perlawatan dengan memberi semangat kepada teman-teman yang sedang sakit.
banyak pengalaman dan kenangan kebersamaan ketika bersama-sama melayani sebagai penatua. Ibu Uki memiliki banyak ide dan semangat untuk pertumbuhan GKI Delima. Beliau juga sering dan sangat fasih menceritakan sejarah tentang GKI Delima. Bahkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Jiwa pelayanannya itu turut dirasakan oleh Mbak Subur, asisten rumah tangganya yang setia. Pada saat kejadian itu, Mbak Subur berkata kepada saya, "Ibu Retno, kasihan Nyonya ya. Dari muda sampai tua, setia melayani Tuhan kemana-mana. Kenapa meninggalnya pas waktu seperti ini?" Jadi, banyak orang dan teman-temannya tidak bisa mengantarkan Nyonya. Inilah pelayanan sejati yang menggunakan setiap kesempatan dalam hidupnya dan dapat dirasakan oleh siapapun di sekitarnya. Selamat jalan Bu Uki. Sekarang engkau tidak sakit lagi. Sekarang engkau telah bahagia bersama dalam kemuliaan Allah Bapa. Perkenalan kami terjadi secara kebetulan di gereja. Kira-kira di bulan Oktober 1979. Pada saat itu tiba-tiba saya pingsan saat kebaktian karena sedang hamil muda. Saya ditolong oleh almarhum Dr. Herman Sidarta yang ternyata adalah teman sekelas mami saya sewaktu mereka di Tasikmalaya. Dari peristiwa itu saya mengenal Ci Uki. Begitu panggilan akrab saya selama ini kepada beliau. Dan setelah kejadian itu saya diajak untuk ikut aktif melayani di GKI Tomang Barat yang sekarang bernama GKI Delima. Kami berdua pernah melayani di Panti Werda Kristen Hana, di Kemajelisan GKI Delima, di Komisi Wanita, dan Komisi Pelawatan yang sekarang menjadi Komisi Pemerhati. Yang saya kagumi dari beliau adalah semangatnya yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Sampai akhir hayatnya, beliau masih aktif melawat. Walaupun saat itu sudah didiagnosa ada penyakit dan harus bolak-balik berobat ke rumah sakit. Buat saya pribadi, beliau adalah sosok seorang sahabat, kakak, teman curhat, dan beliau juga tidak segan-segan minta pendapat saya tentang banyak hal. Walaupun perbedaan usia kami terpaut jauh, 12 tahun. Ya, kami berdua mempunyai sio yang sama, sio kelinci. Hal tersebut tidak menghalangi kedekatan kami. Kami memang kehilangan sosok Ibu Uki yang hangat dan yang sangat suka membantu tanpa pandang bulu. Banyak hal yang telah Ibu Uki ajarkan kepada kami semua mengenai ketekunan dan ketulusan dalam pelayanan. Selamat jalan sahabatku, saudaraku, ciciku. Engkau telah kembali ke rumah Bapa di surga, seperti yang dikatakan anaknya Ita. Mami telah bertemu penciptanya dan bahagia.
terima kasih untuk persahabatan yang terjalin selama ini. Sekarang Tuhan sudah memberikan tempat terbaik baginya dan sudah tidak merasakan sakit lagi. Buat Adi dan Rita, Aileen dan Fred, Ita dan Prapto, beserta cucu-cucu yang sangat dibanggakannya, Ben, Christian, Tasya, Jonathan, dan Sylvia, beserta seluruh keluarga besar dan sahabat-sahabat Ibu Uki. Tetap semangat. Tuhan memberikan penghiburan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan bela sungkawa kepada Adi, Aileen, Benita beserta keluarga masing-masing. Kita percaya bahwa Ibu Uki sekarang ini sudah senang berada di rumah Bapa di surga. Saya kenal Bu Uki sudah lebih dari 40 tahun. Ketika kami sama-sama tinggal di Jalan Muardi, Grogol. Dan secara kebetulan bergereja pula di GKI Nordin. Pada suatu saat, GKI Nordin membentuk pos PI di Tomang Barat, yaitu di Jalan Delima 4 nomor 5. Bu Uki ikut melayani dan menjadi pengurus dan kemudian menjadi anggota majelis jemaat GKI Tomang Barat. Dengan berjalannya waktu, gereja Tomang Barat dipindahkan ke Kepaduri yang saat ini dikenal sebagai GKI Kepaduri. Saat itu, Bu Uki ikut serta merintis dan memperjuangkan agar diizinkan kembali beribadah di tempat lama, yaitu di Jalan Delima 4 nomor 5. Setelah menjadi jemaat dewasa, Bu Uki beberapa kali terpilih menjadi penatua dan seringkali saat PMJ Bu Uki lah yang memasak konsumsi sehingga sangat diapresiasi oleh teman-teman sepelayanan. Selain itu, beliau juga aktif di Komisi Wanita dan juga berperan aktif dalam kegiatan pelawatan jemaat. Ibu Uki juga aktif dalam mencari dana, dan saya sangat terkesan dengan pelayanannya yang tanpa pamrih. Selama menjalankan tugasnya, baik di Delima maupun di yayasan di bawah naungan Sinode GKI Jabar, Bu Uki menjadi panutan bagi rekan sepelayanan dan aktivis lainnya. Akhir kata, saya dan keluarga merasakan kehilangan teman sepelayanan yang kami kasihi. Kami berharap anak-anak Bu Uki yang sudah melayani di ladang Tuhan bisa melanjutkan keteladanan yang diwariskan oleh almarhum. Selamat jalan Bu Uki. Perkenalan saya secara pribadi dengan Bu Uki Sidarta dalam arti pertama ngobrol panjang face to face adalah saat kegiatan persekutuan doa pagi mulai diadakan di GKI Delima di akhir bulan September 1998. Saat itu saya baru sekitar 2 bulan melayani di GKI Delima. Bu Uki saat itu membicarakan rencana pengucapan syukur pernikahan Aileen dan Fred. Sejak itu Bu Uki dengan setia hadir dan ikut pelayanan dalam persekutuan doa pagi yang diadakan setiap hari Kamis dan Sabtu. Bahkan ketika sudah sakit pun di tahun 2018 Bu Uki masih berusaha datang ke persekutuan doa pagi. Sampai ketika tubuhnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk hadir dalam persekutuan doa pagi. Itulah Bu Uki, sosok yang saya perhatikan senantiasa rindu untuk bersekutu, melayani dan bersaksi.
Bu Uki sudah melayani jauh sebelum GKI Delima menjadi jemaat dewasa. Ia sosok yang melayani dengan setia dan senantiasa berusaha memberikan yang terbaik. Ia tegas, tidak segan-segan menegur yang dipandangnya keliru. Tetapi ia juga ramah, hangat, dan sangat perhatian. Masakannya enak-enak, keluarga pasti tahu itu. Cucu-cucu yang di Jakarta pasti sering makan masakan Bu Uki ya. Saya juga suka kebagian. Teman-teman di gereja juga merasakan masakan enak Bu Uki karena Bu Uki sering lebih mau masak sendiri, menyediakan makanan untuk berbagai acara di gereja. Hal istimewa lainnya, saya perhatikan Bu Uki juga sering melihat sebuah permasalahan secara lebih mendalam, lebih berhati-hati dibanding orang-orang lain pada umumnya. Ini yang terkadang membuat ia terkesan bagi orang-orang tertentu agak dalam tanda kutip cerewet. Tapi itulah bentuk Bu Uki mengingatkan agar orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melayani tidak secara dangkal mengambil keputusan. Saya banyak belajar dari Bu Uki. Saya juga belajar dari ketegaran Bu Uki, baik dari cerita-cerita perjuangan masa mudanya, sampai saat saya menyaksikan sendiri ketegaran itu dalam usahanya melawan sakit yang dideritanya. Ketika sudah sakit pun Bu Uki tetap semangat melayani. Beberapa kali kami berdua melawat untuk menguatkan orang-orang yang harus berjuang dengan sakit sejenis dan terminal. Saya bersyukur dapat melayani bersama Bu Uki di GKI Delima selama 20 tahun. Bu Uki telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Bu Uki telah mencapai garis akhir. Ia telah memelihara iman. Bu Uki tetap beriman dalam menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Pada Selasa pagi, tanggal 12 Mei, Tuhan telah memanggil Bu Uki untuk beristirahat abadi di rumah Tuhan. Selamat jalan Bu Uki, sampai kita berjumpa lagi. Kami berdoa agar Tuhan menghiburkan dan menguatkan Justinus Aditya dan Rita beserta Bennett, Christian dan Tasya, Aileen dan Fred beserta Yonatan dan Silvi, juga Benita dan Suprapto. Tuhan menolong dan menyertai senantiasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota keluarga dan teman-teman Mami yang sudah memberikan perhatian dan dukungan doa pada saat Mami sakit, terutama untuk gembala jemaat, majelis, dan anggota GKI Delima. Terima kasih atas perhatian, dukungan doa, dan sudah terlaksananya kebaktian penghiburan online ini. Untuk saya pribadi ada 3 hal yang sangat penting yang membuat Mami menjadi role model dalam hidup saya. Yang pertama adalah cinta kasih dan perhatian Mami pada keluarga, kepada Papi dan juga kepada kami bertiga. Segala urusan rumah tangga selalu beres kalau ada Mami. Lalu terutama masak-masak selalu nikmat. Ini selalu yang saya rindukan tinggal di Amerika adalah masakan Mami. Demikian pula secara spiritual, Mami selalu memberikan dukungan doa untuk kami. Dulu waktu kami masih sekolah, ada ujian atau tes, ulangan-ulangan, Mami selalu bilang, nanti ya Mami doakan biar bisa sukses. Lalu Mami yang selalu menggiring kami bertiga untuk selalu rajin ke gereja sejak kami kecil. Dan secara emosional, Mami juga selalu mendukung jika kami ada masalah atau sedang sedih. Mami selalu memberikan penghiburan dan doa. Hal yang kedua yang menurut saya adalah penting dan menjadi role model buat saya adalah
yang sudah Mami ajarkan buat kami bertiga untuk selalu tekun bekerja keras dan pantang menyerah. Meskipun dalam kehidupan ini kita selalu menghadapi masalah dan hambatan. Dan menurut saya itu sangat penting bagi saya sekarang dalam mendidik anak-anak saya sendiri. Saya selalu menekankan hal tersebut kepada anak-anak saya. Dan hal ketiga yang menjadi role model dalam kehidupan saya adalah her servant's heart. Artinya iman Mami yang kuat dan pelayanan yang tulus, baik itu di lingkungan RT maupun di IID dan terutama di gereja. Mami selalu sibuk melayani dan tanpa pamrih. Kalau membantu orang yang butuh bantuan, itu Mami selalu tanpa pamrih. Dan itu yang membuat saya kagum. Makanya Mami dulu selalu sibuk ya pergi urusan IID, urusan RT, urusan gereja, dan lain-lainnya. Kenang-kenangan manis yang masih segar di ingatan saya adalah pada saat saya berkunjung ke Indonesia bersama putri saya Sylvia. Itu bulan Mei Juni 2018. Pada saat saya di sana, meskipun Mami sudah mulai sakit, selalu sibuk mau masak-masak buat saya ya, karena Mami selalu tahu saya rindu masakan Indonesia. Ya bikin sayur asem atau lodeh sama goreng tempe dengan lengkap dengan lalapan dan sambelnya, bikin gulai, bikin soto dan lain-lain. Lalu waktu Mami bawa makanan untuk saya dan Sylvia, saya bilang ke Mami, Sylvia nggak suka makanan Indonesia. Lalu Mami coba-coba cari makanan untuk Sylvia sampai akhirnya Sylvia suka bakmi ayam. Nah, terus habis tahu Sylvia suka bakmi ayam, selalu Kak dibawakan bakmi ayam dan berbagai macam roti untuk Sylvia. Katanya supaya Sylvia jangan kelaparan selama di Indonesia. Lalu pada saat saya dan Sylvia di Indonesia, saya perhatikan Mami nampak bahagia sekali ya bisa kumpul-kumpul bareng anak-anak dan cucu-cucu. Bareng saya dan Sylvia, Benita, dan Koko sekeluarga. Itulah kenang-kenangan yang manis yang masih segar di ingatan saya. Saya percaya Mami pasti sekarang sudah mendapatkan tempat yang terbaik di rumah Tuhan. Selamat tinggal Mami, sampai kita berjumpa lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walau kekasih kita telah kembali kepada Tuhan, kita mendapatkan janji yang teguh. Tuhanlah perisai kita. Kendati raga terkubur dan lenyap, tapi Tuhan tetap menjadi tempat kita berteduh. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 40, bait yang keempat dan yang kelima. Sebelum kita menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Imah. Janji yang teguh
lenyap, harapannya aku berteduh, bahagia Kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kiranya Tuhan memberkati dan menolong, juga meneguhkan keluarga yang ditinggalkan, merasakan keterpisahan dengan ibu terkasih, oma terkasih. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Justinus Aditya Sidarta. Kami berdoa untuk Ibu Rita Johan, Yonatan Benedict Sidarta, Christian Renaldo Sidarta, Natasha Karisa Sidarta. Tuhan juga memberkati mereka dengan hikmat penyertaan Tuhan, Kau yang memeluk, memberkati dan menguatkan keluarga besar Bapak Justinus ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Ibu Aileen Yuanita Griffith, buat Bapak Fred Griffith, Jonathan Christian Griffith, buat Sylvia Elizabeth Griffith. Kau juga sertai Tuhan di masa sekarang, mereka tidak dapat berjumpa dan juga bergabung bersama-sama dalam ibadah-ibadah, tapi secara online mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk boleh memberikan yang terbaik dalam ibadah ini dan merasakan berjumpa dalam Yesus Kristus. Kau yang sertai mereka juga sekalipun berada di Amerika dalam masa sekarang dengan kesehatan hikmat dari Tuhan, pelukan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Suprapto dan Ibu Benita Florentia Sidarta. Kiranya Tuhan sertai dengan hikmat penyertaan Tuhan dalam pelayanan keluarga Bapak Pendeta Suprapto ini Tuhan, bersama Ibu Benita. Tuhan boleh pakai lebih lagi, menguatkan banyak orang pada saat sekarang ini, karena Tuhan urapi dengan hikmat penyertaan Tuhan, kekuatan dan urapan kasih Tuhan. Jikalaupun juga saudara kami terkasih ini setelah semua urusan akan kembali ke kota Solo, kiranya Engkau memberkati Ibu Benita, Engkau yang lancarkan, Engkau sertai semua urusan-urusan dalam keluarga ini, Tuhan juga yang lancarkan. Dan terlebih Tuhan, biarlah setiap mereka, kakak beradik, saudara, semua boleh hidup harmonis. Saudara, kita naikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, punya gembala yang baik akan menenangkan hati kita. Namun, punya gembala yang baik tidak berarti kita senantiasa berjalan di padang rumput yang hijau dan dituntun ke air yang tenang. Kadang-kadang kita harus menghadapi jalan yang kelam serta perasaan takut. Namun bersama Sang Gembala yang baik, kita akan merasa tenang. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 415, bait yang pertama hingga yang ketiga. pada air tenang dan
bagaikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Pipinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Ku rasa damai telan bening, di jalan kelam sekalipun. Ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai telan bening. Sidang gabungan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian kebaktian penghiburan untuk melanjutkan kehidupan kita. Teruslah menjadi saksi Kristus dengan setia dimanapun saudara berada. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang punya kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat malam keluarga Ibu Ki, anak, cucu, dan menantu. Bapak Ibu Jemaat GKI Delima dimanapun berada. Situasi seperti ini membuat kita tidak seperti biasanya. Karena para sahabat dan kerabat GKI Delima tidak bisa menghadiri kebaktian penghiburan almarhumah Ibu Uki, sehingga kita mengadakan kebaktian penghiburan secara online. Terakhir kali almarhumah Ibu Uki masih bersama-sama dengan kami dalam pelayanan majelis jemaat. Beliau melayani di bidang persekutuan bersama dengan saya. Kami, terutama saya, banyak belajar dari beliau. Yang selalu beliau katakan setelah menyampaikan nasihat dan
masukan-masukan, beliau mengatakan, saya minta maaf kalau saya cerewet, meskipun sesungguhnya tidak demikian. Dengan kembalinya almarhumah Ibu Uki ke rumah Bapak, tentu saja kami keluarga besar GKID 5 merasa kehilangan sosok teladan. Atas nama Jemaat GKID 5, saya sampaikan rasa duka kami yang mendalam. Izinkan saya bacakan rasa duka dari salah satu penatua senior, Pak Yen, yang sudah puluhan tahun bersama-sama dengan almarhumah dalam pelayanan di GKID 5. Hormat bagi Ibu Uki yang telah menyerahkan lebih dari separuh usianya untuk melayani Tuhan dengan tidak mengenal lelah, dalam suka dan dukanya, dengan tawa dan tangisnya, kemanapun bertugas, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Teladan yang patut kita contoh. Sungguh, kita kehilangan satu sosok yang kita cintai. Ibu Uki yang kami kasihi, kami sekeluarga turut berkabung. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Saya Justinus Aditya, atas nama keluarga Ibu Uki Sidarta atau Ibu Ratna Liantini mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, kerabat, dan aktivis GKID 5, Pendeta Adi, Pendeta Ima, Pendeta Meita, yang telah dengan tulus dan sepenuh hati memberikan perhatian dan pelayanan kepada kami keluarga dan juga mama saya sejak saat mulai sakitnya mama saya, sampai dengan wafatnya dan juga sampai saat dikremasi. Juga di tengah-tengah suasana COVID-19 ini, para aktivis Majelis Jemaat dan juga pendeta dari GKI D5 tetap memberikan pelayanan yang tulus sampai juga dengan saat dikremasinya. Dan sekali lagi, terima kasih untuk semua perhatian dan pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serta keluarga besar almarhumah Ibu Uki Sidarta, ibadah syukur dan penghiburan kita telah selesai. Kiranya melalui firman Tuhan, melalui doa, dan pujian yang sudah kita nyanyikan, kita semuanya dihiburkan dan dikuatkan. Tuhan beserta kita.